Kita berdoa, terlebih dahulu kita memperhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Demikian dikatakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang dilakukan jemaat-jemaat mula-mula bersama murid-murid Tuhan, bersama murid-murid Yesus. Dikatakan dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Tentu sekali tiap-tiap hari ini ada kelelahan, ada merasa capek, dan yang lain. Namun saudara, itu tidak membuat mereka surut untuk bersekutu, untuk memuliakan Tuhan. Apa yang mau kita lihat dari mereka atau dari murid-murid Yesus, jemaat mula-mula itu? Sehati. Sehati itu artinya satu misi, satu tujuan, satu permintaan. Maka malam hari ini ketika kita sehati, yang kita minta hanya satu pribadi, tidak ada yang lain. Kita tidak meminta kesembuhan, kita tidak meminta berkat, kita tidak meminta yang lain-lain, tapi kita sehati untuk meminta kuasa Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah persekutuan kita ini dan diberikan kepada kita masing-masing, khususnya di pada malam hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi. Setelah mereka sehati meminta kepada Tuhan dan bertekun, maka firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan perang. Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini keadaan kita tidak persis seperti keadaan murid-murid Yesus hari itu. Kalau saya dulu di kampung, bahwa di kampung kami, saudaraku, rumah itu pakai panggung, dindingnya kayu, lantainya kayu, dan atapnya lara. Maka ketika berdua di sana bersama-sama, akan goyang. Begitulah saat itu murid-murid Yesus. Kenapa bisa goyang, saudaraku? Saking mereka bersemangat, dan juga mereka dipenuhi Roh Kudus. Dengan kata lain, saudaraku, kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang luar biasa. Oleh karena dorongan Roh Kudus terjadi bagi hidup seseorang itu, maka semangat orang berapi terjadi bagi hidup seseorang itu, saudaraku yang dikasih. Nah, oleh karena itu ketika kita tadi sehati, saudaraku, maka dikatakan saudara-saudaraku, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh. Luar biasa. Artinya kalau semua yang hadir penuh dengan Roh Kudus tanpa terkecuali, itu menunjukkan saudara yang dikasih Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih. Di mata Tuhan semua sama. Di mata Tuhan semua dikasihi, di mata Tuhan semua diberkati.
Demikian juga kita berpengharapan malam hari ini siapapun kita. Tuhan tidak memandang keadaan kita, tapi Tuhan melihat kehadiran kita. Tuhan melihat hati kita yang dalam untuk meminta kepada Tuhan, sehingga Dia berikan Roh yang kudus itu bagi kita malam hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32 itu, setelah mereka semua dipenuhi murid-muridnya, lalu dikatakan mereka berani memberitakan firman. Artinya mereka selalu berkata yang benar. Mereka belajar bertobat, meninggalkan yang lama. Kalau dahulu mereka itu suka mengatakan yang tidak benar, mereka menjadi jijik itu. Tapi mereka mulai berubah, selalu berkata kata-kata yang benar, ucapan yang benar, yang selalu membangun dan memberikan semangat kepada setiap orang, terkhususnya kepada sama-sama seiman saudaraku yang dikasihi. Maka murid-murid Yesus itu juga, setelah mereka berani menjadi saksi, mereka bersaksi betapa besar Tuhan, betapa mulianya Tuhan, betapa luar biasanya pertolongan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Lalu mereka dapat saksikan itu kepada orang-orang lain, saudaraku, yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32, setelah itu saudara-saudaraku, mereka telah dicurahkan, yaitu Roh Kudus, di mana mereka ada, saudara-saudaraku, dan dikaruniakan oleh Roh Kudus itulah bagi setiap mereka. Dan ini juga yang kita mau terima, sebab Tuhan memandang tidak ada bedanya murid-murid yang hampir 2000 tahun yang silam dengan saudara sekarang. Di mata Tuhan, saudara pun disayangi. Haleluya. Kita pun dicintai. Bagaimana Tuhan mencintai murid-muridnya dulu, Tuhan juga mencintai kita. Sebab kitalah yang menjadi murid-murid Tuhan di akhir zaman, yang meneruskan tongkat-tongkat pelayanan di akhir zaman. Sebab rasul-rasul, murid-murid yang dulu, mereka tidak ada lagi yang hidup sekarang. Jadi saudara dan saya adalah generasi mereka yang mau setia melayani Tuhan di akhir zaman. Sebab Tuhan tidak mau pelayanannya terputus hanya satu generasi, dua generasi, 3 generasi. Tapi Tuhan mau saudaraku pelayanannya terus berjalan, saksinya terus berjalan, sampai nanti Tuhan datang kali kedua ke tengah-tengahnya ini. Dan itulah tujuan Tuhan saudaraku, sehingga kita di akhir hidup yang sana ini diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita memiliki peranian seperti keberanian Tuhan Yesus, seperti keberanian Petrus saudaraku untuk bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita rendahkan hati kita siapkan hati kita untuk menerima Roh Kudus dari surga yang Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita